Waktu aku nulis lagu Kuat, aku tuh selalu terinspirasi sama perempuan yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan bisa berjuang tanpa berhenti, dan juga dia tuh selalu menjadi dirinya sendiri. Hari ini aku mau ngobrol sama seorang perempuan yang menginspirasi dan juga dia memberikan manfaat untuk banyak orang. Hai Devina. Hai Fit. Ini dia teman lama aku. Jadi kita sebenarnya udah temenan lumayan lama ya. Udah temenan lebih dari 10 tahun ya Fit. Lama banget. Apa kabar? Aduh, Baik. yang pasti baik dan Alhamdulillah. seneng banget bisa diberikan kesehatan juga untuk Iya, berada bener. di depan kamu sekarang. Dan so thankful bisa ketemu kamu di sini juga, bisa diundang hari ini, dan benar-benar very proud to see everything ingat kamu sekarang seperti ini. Aku tuh sampai akhirnya kita udah lama temenan, terus sampai akhirnya aku tahu kalau kamu tuh punya yayasan yang namanya Jalin Mimpi. Itu aku ngerasa seneng banget temen aku bisa sampai di titik ini. Dan juga sebelum kita ngobrol lebih dalam soal Jalin Mimpi, I wanna go deep into you. Oke, Jadi aku tuh sebenarnya pengen tahu Devina kecil itu tuh, kamu bisa deskripsiin gak sih Devina? Jadi waktu aku kecil tuh, aku tuh Devina yang seperti apa? Waktu aku masih kecil, aku itu seorang Devina yang penuh energi. Jadi mungkin Nggak agak bisa mirip, diem, iya nggak bisa bener diem. banget. Jadi mungkin agak mirip ya sampai sekarang gitu. Bener kamu bisa Dan diem. menurut aku emang dari dulu itu aku seorang anak yang penuh ambisi. Jadi di saat aku masih sekolah pun dari SD udah sering ikut lomba, ikut konferensi, ikut pokoknya Seru banget. hal-hal seperti itu deh gitu. Semakin diberi challenge aku semakin seneng dan semakin semangat untuk maju. Seru banget, aku kayak berarti sangat-sangat cocok ya ketika tiba-tiba aku tahu kalau kamu punya yayasan gitu. Terus kalau misalkan aku juga mau tahu, sekarang kan kamu udah tumbuh besar, kita udah semakin besar gitu, semakin banyak experience, pengalaman dan lain-lain. Kira-kira kalau untuk kita yang besar kayak gini, apa sih yang bikin kamu tuh kuat gitu sampai hari ini? Ada nggak sih kayak ini nih yang bikin gue kuat tuh ini gitu? Ada nggak sih kira-kira? Kalau aku sih, to be honest, I think surrounded by strong people sih. Itu yang benar-benar menguatkan aku juga sebagai individu gitu. Karena aku beruntung banget ada memiliki banyak sahabat-sahabat yang selalu menguatkan aku, dan juga dikelilingi, punya keluarga juga yang selalu mendorong aku untuk mencapai mimpi aku gitu. Jadi dikelilingi dengan orang-orang hebat dan kuat seperti kamu juga, itu tuh benar-benar menginspirasi aku untuk selalu kuat dan melangkah setiap harinya ke depan untuk mencapai impianku. Benar sih, jadi aku juga percaya kalau kita dikelilingi dengan, atau kita saling menguatkan satu sama lain, itu tuh bisa salah satu yang bikin kita kuat juga, selain dari dalam diri kita. Ya kan? Dan aku juga ngerasa gini sih, kalau misalkan menurut aku ya, perempuan kuat itu tuh perempuan yang bisa merasakan perasaannya, tapi dia nggak menghindar. Jadi kayak misalkan nangis ya udah nangis, takut ya udah takut, jadi kayak hadepin aja gitu. Dan aku juga ngerasa kalau perempuan kuat itu ketika dia tidak menghindar apa yang dia laluin pada saat itu, dan menurut aku itu malah the healthy way untuk ya nggak sih, untuk merasakan prosesnya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak, kalau kita nangis, kalau kita takut, sebenarnya kita nggak lemah kan? Sama sekali enggak, justru kita berani untuk berekspresi dan merasakan semua yang kita rasakan gitu, tanpa harus menutup diri dan berpura-pura. Bener banget, aku setuju banget. Dan terus kalau aku ngeliat gitu kan dari kamu kecil gitu, kita tadi denger bareng-bareng gitu, kayak aku tahu kamu kecil, aku tuh penasaran soalnya kayak kok bisa ya, soalnya kalau aku ngeliat gitu teman-teman aku banyak nih, ada yang pengen deh punya satu yayasan atau apa, dan aku ngeliat kamu tuh bener-bener terjadi, dan ada sesuatu yang kamu bentuk dari situ gitu, ada programnya lah, ada emang plannya gitu, dan aku tuh bangga banget. Jadi aku juga pengen tahu sampai akhirnya aku ngerasa tuh kayak
banyak hal yang positif gitu ada di diri kamu gitu. Amin, amin sekali. Itu kira-kira kamu pada saat itu tuh apa sih inspirasinya gitu? Apa ada satu sosok yang selalu kamu dengar atau nasihat dia tuh nggak pernah kamu lupa? Ada nggak sih kayak gitu? Mungkin sebenarnya jawaban ini agak klise ya bagi setiap pribadinya, tapi I look up to my mom sih a lot. Jadi gitu ya. Jadi benar-benar mama aku tuh benar-benar mementingkan pendidikan bagi keluarga aku, dan dia itu juga menjadi dia membuktikan itu sendiri gitu. Karena mamaku itu baru mendapatkan gelar S3-nya di umur 60 tahun. Wow. Jadi benar-benar dari dulu. Mungkin banyak nih kayak orang-orang ditanya, kapan kawin sama orang tuanya. Mamaku tuh selalu tanya, kapan kamu mau S2, kapan kamu mau lanjutin kuliah gitu. Jadi benar-benar pendidikan itu sangat penting lah di keluarga aku gitu. Dan aku melihatnya nggak cuma dari kata-kata aja, tapi benar-benar ngeliat buktinya secara konkret gitu. Dari perjuangan mamaku mencapai impiannya di bidang pendidikan. Oh, jadi tuh itu ya faktor utama yang bikin kamu kuat juga, bikin kamu stay gitu untuk jadi kayak sekarang, berarti nomor 1 pendidikan. Betul. Tapi bener sih, kayak kebanyakan juga, maksudnya aku pun di lingkungan yang sama, jadi kayak yang diutamakan. Jadi sebelumnya aku tuh ingat banget waktu aku memilih untuk masuk kuliah gitu. Terus kayak mau kuliah musik atau kuliah yang beneran kata orang-orang gitu. Terus ya mungkin akhirnya aku memilih yang waktu itu komunikasi, dan di sana sebenarnya sama-sama aja sih. Maksudnya ilmu-ilmunya bisa aku ambil juga. Cuman di situ aku selesaiin kuliah gitu, kayak pada momen itu ya kapan kamu harus selesai, kamu harus tepat waktu segala macam gitu. Tapi itu benar sih, itu jadi salah satu fondasi kita nggak sih untuk melangkah after itu. Mau mimpi kita beda-beda gitu. Ya kan? Bahkan yang aku sendiri kan juga jurusan kuliah aku sama sekarang nih karir aku tuh juga bener-bener beda banget gitu. Oh iya, kamu tuh apa sih jurusannya? Aku dulu fashion design marketing. Jadi bener-bener sekarang nih punya yayasan pendidikan, bangun sekolah, itu semuanya juga kaget termasuk diriku sendiri gitu. Cuman aku percaya emang kenapa saat itu aku udah tahu nih sebenarnya tengah-tengah jalan kayaknya ini bukan jalanku deh di fashion gitu. Tapi kenapa aku selesaikan, karena menurut aku ya itu sebagai pembuktian aja kalau memang aku bisa diberikan tanggung jawab dan aku bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut gitu. Aku juga mikir gitu, pada saat aku mau lulus, aku tuh mikir kayak, ya ini tanggung jawab aku sebagai pelajar gitu, yang harus menyelesaikan kayak edukasi kita gitu. Oke, ini aku sekarang aku makin penasaran sih sama Jalin Mimpi, jadi aku mau tanya-tanya soal Jalin Mimpi, karena pertama kali kamu untuk mengawali, kita ikut Jalin Mimpi atau kita bareng-bareng punya program atau nama yayasan ini tuh awalnya itu sebenarnya gimana? Jadi aku itu dulu tinggal di luar negeri selama 7 tahun. Jadi lumayan lama ya. Aku tuh dulu kuliah di luar dan juga kerja di luar. Kerjanya itu dulu di bidang fashion. Karena mau nggak mau lulusannya fashion kan? Lulusannya fashion. Bingung lah gimana caranya bisa memulai karir di negeri orang tanpa pengalaman sama sekali. Jadi aku tekuni dulu gitu. Tapi dari dulu sih emang udah ada calling gitu untuk pulang ke Indonesia untuk berkontribusi secara positif gitu. Walaupun belum tahu sama sekali caranya bagaimana. Akhirnya tahun 2018 aku pindah balik ke Indonesia, dan aku waktu itu berjanji sama diriku sendiri, aku nggak mau bekerja selama 1 tahun, aku hanya mau volunteering selama 1 tahun. Jadi aku mencari apa yang aku punya dalam diri aku sendiri supaya aku bisa membantu orang lain berkontribusi secara positif, walaupun masih nggak tahu caranya gimana gitu. Dan memang awalnya aku tanya aja sih ke diri aku sendiri, apa sih yang bisa aku berikan gitu. Bener-bener nggak tahu sama sekali karena nggak punya background di education sama sekali kan. Cuman hanya mikir karena aku dulu tinggal di Inggris dan juga Amerika, aku bisa bahasa Inggris dah gitu aja. Akhirnya aku setiap minggu itu dulu mulai mengajar di bawah kolong jembatan di Jakarta. Gitu. Setiap minggunya, dan aku mengajar anak jalanan di sekitar sana. Banyak Kevin? Banyak banget. Jadi that's how it started. Aku mulai narik temen aku juga yang akhirnya sekarang menjadi co-founderku di Yayasan Jalin Mimpi bernama Krista. Aku tarik dia dan kita setiap minggu benar-benar mengeluarkan waktu kita untuk mengajar either di bawah kolong jembatan atau di rusun-rusun. Gitu. Waktu di kolong jembatan itu, kamu kayak
bikin satu meja dan kursi-kursi atau gimana sistem kamu ngajar mereka tuh gimana di situ? Itu bener-bener di lantai aja. Di lantai? Di lantai, duduk di lantai, kita pakai tikar gitu. Jadi kita bener-bener apa ya, dengan mungkin kalau bisa dilihat dari luar tuh semini mungkin lah peralatannya gitu. Karena bener-bener yang kita utamakan tuh adalah ya interaksi dan quality education-nya gitu, kita berikan. Wow. Tadi di kolong jembatan dan apa? Di sekolah, di rumah susun. Oh, rumah susun. Nah, kalau di rumah susun mungkin apa di bagian tamannya mungkin ya? Atau kadang ada di taman, ya? kadang kita juga ada perpustakaan kecil juga di setiap rumah susun gitu. Jadi ya warganya adalah anak-anak dari rumah susun tersebut dan kita setiap minggu itu suka putar di beberapa daerah di Jakarta. Gitu. Oh my god. Terus kayak kalau kayak gitu selain dari Jalan Mimpi tuh aku dengar katanya kan kamu pernah bikin sesuatu di Sumba. Terus juga kamu kamu juga support teman-temannya membutuhkan di Bali dan Sumba juga gitu. Nah, waktu itu di Sumba bisa ceritain nggak sih kayak awalnya aktivitas kamu di Sumba tuh bisa jadi sebuah atau sesuatu tuh gimana gitu awalnya? Oke. Jadi tahun 2018 juga. Oh, 2018. Aku dan co-founder aku ini kita lagi jalan-jalan liburan aja nih di Sumba. Lagi liburan aja perginya. Karena kan sebelum pandemi ini kayak semua orang tuh ngomongin Sumba banget gitu kan. Bener. Pasti sering deh ngelihat foto di Instagram ada di bukit, orang pakai kain Sumba segala macam. Tapi yang kita lihat tuh pasti keindahan alamnya gitu. Bagus banget emang. Sumba tuh salah satu tempat terindah lah di Indonesia yang pernah aku datengin gitu. Cuman di saat aku datang ke sana, aku melihat oh ternyata nih di balik foto-foto indah dan di balik bukit-bukit indah yang ada di sana, tapi sebenarnya mereka itu tinggal dengan kondisi yang sangat berbeda sekali dengan kondisi kita di Jakarta gitu. Ternyata memang mereka itu salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Indonesia. Dan itu sebuah hal yang aku tidak tahu sama sekali sampai aku datang di sana secara langsung gitu. Karena lihat secara langsung. Karena selama ini yang aku lihat hanya foto-foto indah gitu loh, alam-alam yang bagus, kainnya yang indah segala macam. Aku lihat hanya dari sisi sana. Jadi sebenarnya waktu aku pergi ke sana liburan, aku itu kaget sekali gitu sama kondisi yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri gitu. Dan benar-benar aku sama co-founder aku itu saat kita pulang kembali ke Jakarta, kita nggak bisa tidur. Kita sebenarnya benar-benar kepikiran kok bisa-bisanya nih dan kita sangat ingin melakukan sesuatu gitu, dan kita berpikir pentingnya edukasi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka, dan disitulah akhirnya perjuangan kami memberikan pendidikan gratis di Sumba sampai sekarang sudah berdiri sebuah sekolah gratis di desa Papu di Sumba Timur. Oh my god, itu sih yang aku kayak wow, ini jadi sesuatu dan bisa banyak banget memberikan manfaat gitu. Dan itu biasanya yang di dalam sekolah itu tuh tingkatannya apa? SD kah atau SMP atau apa? Jadi kalau sebagai sekolah formal ini adalah sebuah TK. Tapi kita itu membuka kelas belajar bahasa Inggris, membaca dan juga hal-hal di luar sekolah formal itu dari TK sampai SMA. Dan juga ada sanggar tari di sana gitu. Jadi benar-benar gedung sekolah ini tidak hanya dimanfaatkan untuk anak-anak TK, tapi juga untuk anak-anak dari TK sampai SMA. Bahkan terkadang kita sering mengadakan bakti sosial pengobatan gratis untuk seluruh desa di sekitar sekolah tersebut. Oh oke. Jadi biasanya nih guru-gurunya itu ya sukarela ya berarti untuk datang? Iya, jadi sebenarnya nih aku sih seneng banget dengan cerita sekolah ini gitu. Jadi sebenarnya guru-gurunya ini adalah ibu-ibu rumah tangga di desa tersebut. Jadi tidak semuanya itu memiliki sarjana atau memiliki pengalaman mengajar. Jadi ada beberapa orang yang jadi inisiatornya, mereka mengajak nih semua ibu-ibu rumah tangga karena di desa tersebut tuh tidak ada TK. Jadi anak-anak ini harus berjalan ke desa sebelahnya untuk bisa sekolah di TK. Maka mereka berkumpul nih ibu-ibu rumah tangga ini. Akhirnya mereka mendirikan TK-nya sendiri di salah satu rumah warga. Dan inilah akhirnya kami datang, Yayasan Jalan Mimpi datang bersama beberapa partner kami, dan kami dirikan sekolah untuk mereka. Dan untuk ibu-ibu ini, mereka juga saat ini sedang kami berikan beasiswa untuk kuliah di kuliah terbuka supaya mereka bisa mendapatkan sarjana sambil mengajar anak-anaknya. Ini hebat sih, aku amazed gitu kayak wow, ternyata plannya sejauh itu ya, sampai
sampai tuh sampai tuh kalian jalin mimpi memikirkan bahkan sampai guru-gurunya gitu, nggak cuma anak-anak yang di sana. Nah itu berarti di Sumba isinya di dalam sekolah itu udah ikut berapa orang dari anak kecil? Total udah banyak banget ya pasti? Oh, udah lebih dari 100 sih. Wow, karena bener-bener kadang dari desa-desa sebelah juga diajakin untuk datang untuk belajar bareng gitu. Oh my god, aku jadi pengen tahu deh kalau misalkan kamu perjalanan dari bikin-bikin plan nih, program sampai jadi gitu kan, seneng banget. Pasti nggak sih ada rasa haru? Maksudnya dari seneng, dari sedih ngelihat hal itu, jadi seneng melihat gue bisa bangun sesuatu. Apa sih, ada nggak sih suka dukanya gitu? Mungkin ketika ada bencana di Sumbawa itu sempat ada bencana kan? Aku lupa banget bencananya tuh bencana apa sih kalau nggak salah? Apa banjir ya? Besar, iya. Itu menghancurkan banyak rumah kan pasti. Iya, jadi ada beberapa desa yang terkena dampaknya sangat besar dan sayangnya ini terkena dampak juga di sekolah kita. Jadi sekolah kita ini terkena banjir besar ini dan juga sampai sekarang belum bisa beroperasi kembali. Oh, sampai sekarang belum. Jadi sampai sekarang masih gimana cara dia untuk belajar kalau misalkan situasinya kayak gitu? Iya, jadi saat ini masih menumpang di TK lain atau ya memang disamperin ke rumahnya satu-satu untuk mengajar. Jadi benar-benar kita sekarang lagi sangat mengupayakan untuk pembangunan sekolah ini kembali. Aku ngelihat juga guru-gurunya dan itu kebanyakan perempuan atau laki-laki? Semuanya perempuan. Wow, ini dia, makanya aku menarik banget karena pertama aku punya teman seorang perempuan dan kamu punya achievement yang luar biasa, punya niat awal yang menurut aku bagus banget, positif banget, dan sampai aku juga tahu guru-gurunya juga perempuan, ya kan? Dan itu yang bikin aku amazed lagi karena kayak ternyata mereka tuh, menurut aku ya, kekuatan perempuan itu tuh sebenarnya mereka juga nggak ngerasa. Iya nggak sih? Ada super powernya gitu. Iya, kita nggak perlu di count, maksudnya nggak perlu kita itu kayak nggak perlu kita calling atau recall kekuatan kita, tapi secara nggak langsung tuh dengan sendirinya. Kamu ngerasa itu nggak? Banget, dan juga tadi aku suka banget yang kamu ngomongin soal emosi gitu. Jadi sebenarnya nih kenapa aku sekarang bisa ada sekolah, bisa bangun yayasan, itu tuh sebenarnya awalnya dari emosi gitu. Dari emosi sebenarnya kemarahan dan kesedihan saat melihat itu dia pertama kali ke Sumba itu, melihat living conditions yang sangat jauh, melihat ketidaksetaraan dalam pendidikan dan juga kualitas hidup gitu. Jadi sebenarnya energinya semua itu tuh datang dari amarah dan kesedihan dari gitu. sini nggak sih? Itu tuh fuelnya gitu loh, yang bener-bener membara-bara sehingga aku ingin membuat perubahan gitu. Jadi mungkin kalau saat itu aku nggak dengerin bener-bener dan ngerasain semua emosi aku, mungkin perjuangan aku nggak akan sejauh ini gitu. Jadi bener-bener itu all thanks to my emotion dan juga mendengarkan dan merasakan itu, dan menurut aku itulah powernya wanita gitu. Benar-benar yang aku tuh setuju banget karena teman-teman yang lain gitu, mereka juga mengalirkan emosi dia dengan jadi hal yang positif tuh bisa dari kamu ngelihat sesuatu kayak bencana terus kamu mikir gue pengen ada perubahan segala macam, kamu bikin sesuatu, dan juga mungkin kayak kemarin aku ngeluarin lagu Kuat, itu juga sebenarnya awalnya dari situ. Jadi aku ingat banget satu malam waktu aku nulis liriknya dulu sebelum aku tahu lagu yang mau kayak gimana. Aku tuh itu ingat banget, kok aku ngerasa pertama banyak isu-isu soal perempuan kan. Terus pada bulan itu aku lupa ingat bulan apa, cuman pada bulan itu aku ingat banget lagi banyak tuh isu perempuan, entah di apalah, pokoknya banyak hal-hal yang menyedihkan yang aku rasa kayak kok gini ya menanggapi seorang perempuan gitu. Akhirnya aku tuh nulis lirik, terus liriknya aku inget banget liriknya tuh yang tak lelahkah kamu merasa seakan tak berharga, tak pantas untuk bersuara. Itu tuh kayak aku pas nulis itu tuh kayak gue ngerasain apa yang dia rasain gitu. Jadi waktu aku nulis itu, terus aku langsung mikirin orang-orang yang terkena kayak tragedi itulah. Terus aku langsung kayak, wow, gue pernah deh merasakan hal itu. Maksudnya hal yang ketika kita ngerasa kayak nggak bisa bersuara atau kayak kebeleng gue di sini gitu. Karena kita ngerasa kalau gue kita keluarin juga kayak nggak bakal denger di orang-orang atau apa. Harus ada pembuktian sesuatu gitu kadang-kadang. Nah itu terus sampai akhirnya di lirik itu
aku nulis bagian yang akhirnya aku di situ mikir kayak aku kayak gimana cara aku bisa meluk mereka. Jadi aku pengen bikin perubahan di hati-hati mereka lewat telinga gitu. Jadi aku bikin musik dan di situ aku nulis lirik kayak ada tenang aku bersamamu. Itu di situ aku kayak itu yang bisa aku kasih. Jadi kan masing-masing tuh kayak punya caranya sendiri nggak sih untuk ngasih kekuatan ke teman-teman perempuan kita. Dari kamu buat sekolah atau kamu ngajarin di kolong. Tadi aku sampai kayak aku baru tahu loh ini. Sumpah aku baru tahu yang ini. Nggak banyak yang tahu sih emang. Sumpah sih. Terus nah kalau aku mikir pada saat nulis ya itu kayak apa yang bisa aku sampaikan. Aku juga nggak tahu apa. Jadi persis banget dan aku juga punya mimpi yang sama kayak kamu untuk bikin suatu dampak baik gitu. Bahkan untuk orang yang banyak gitu. Jadi aku mikir waktu itu bikin lagu kuat gitu. Terus sekarang kira-kira kalau jalin mimpi ada program-program seru lagi nggak sih untuk di Bali atau di Sumba gitu? Nah, pastinya kan saat ini memang isu terbesar kita adalah pandemi ya. Benar. Dan juga kebetulan nih aku tuh tinggal di Bali kan, kamu tahu nih. Iya, aku tinggal Bali dan juga Bali dan Sumba ini kan sama-sama tempat tourist destination ya. Jadi dengan adanya pandemi ini, dua pulau ini tuh sangat terpuruk gitu karena tidak ada bantuan dari turis yang datang gitu. Sedangkan ini ada salah satu pendapatan terbesar mereka gitu. Jadi benar-benar saat ini kita fokus terhadap hal tersebut dan kita sedang mengumpulkan dana untuk bisa menyalurkan sembako kepada teman-teman yang membutuhkan di Bali dan juga di Sumba. Oh jadi itu kayak kalian juga bisa kan kalau teman-teman yang pengen kayak memberikan untuk teman-teman kecil kita yang membutuhkan atau bahkan emang benar-benar yang membutuhkan bisa juga lewat jalin mimpi. Ini sih yang aku senengin dan aku kalau misalkan aku mikir-mikir lagi di Sumba ya. Kalau di Sumba itu kira-kira tuh ketika kamu udah buat satu sekolah kecil itu gitu. Ternyata kalau kamu lihat lebih luas lagi gitu, ternyata masih banyak ya yang mesti dibantu ternyata. Masih banyak sekali. Masih banyak banget kan. Bahkan maksudnya di seluruh Indonesia gitu pasti masih banyak dan terutama yang kamu cerita Sumba gitu. Dan aku juga pernah ngeliat, aku pernah kayaknya ngeliat salah satu postingan gitu, entah di Jalin Mimpi atau di kamu, itu tuh kayak ada beberapa mungkin anak-anak Sumba yang ikut foto gitu ya. Dan itu tuh mereka mukanya tuh kayaknya ada sesuatu, ngerti gak sih? Kayak dari pancaran matanya, dari kesedihan jadi senang gitu yang bisa kamu kasih. Dan itu aku ngerasa amazed banget. Jadi aku kayak masih speechless banget yang kamu di bawah kolong. Jadi benar-benar, itu kamu berlangsung berapa lama sih kalau yang di bawah untuk start awalnya? Berbulan-bulan sih. Setahun ada? Setahun? Almost setahun, karena dalam kurang dari setahun akhirnya kita pindah ke Sumba. Jadi, jadi aku fokus ngajar di Sumba, tapi setiap sedang kembali di Jakarta ya aku kembali lagi di rumah susun dan juga di bawah kolong jembatan gitu. Itu bersamaan ya ketika di bawah kolong dan di rumah susun? Itu beda harinya aja. Oh beda hari, tapi dalam bulan yang rutinnya bersamaan? Selalu setiap minggu, jadi setiap Sabtu dan juga Minggu. Kalau misalkan ya, aku penasaran kalau di bawah kolong jembatan itu banyak juga anak kecil pasti? Bahkan sekali. Lebih banyak? Apa lebih banyak orang dewasa? Itu kita khusus untuk anak-anak aja. Oh khusus untuk anak-anak, oke. Oh my god, berarti dia tuh yang emang nggak punya tempat tinggal. Mereka memang di sekitar sana, jadi banyak yang mungkin anaknya pemulung atau banyak yang pengangguran juga atau kerjanya serabutan gitu. Jadi memang banyak yang dari mereka juga tidak enroll di sekolah gitu. Tapi kita mengadakan pembelajaran ini memang di Sabtu Minggu karena yang kita ajarkan adalah hal-hal yang mereka tidak belajar di sekolah gitu. Jadi sebagai tambahan. Oke. Aku ngerasa senang banget sih bisa tahu Jalin Mimpi tuh ternyata sebegitunya gitu. Dan ini berarti kamu udah ngebangun Jalin Mimpi udah berapa lama? Dari 2018 gitu. 2018 ya berarti. Oke, berarti udah sekitar 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Cukup. Dan itu kalian bisa ngasilin itu, keren banget sih. Dan kira-kira next step untuk di Bali dan Sumba selain itu ada lagi nggak? Nggak ada. Kita sih memang fokus di quality education-nya aja. Jadi memang harapan kita itu bisa memberikan beasiswa kepada lebih banyak anak-anak. Tuh, karena memang yang kita ingin berikan tuh selalu pendidikannya secara gratis. Karena kita ingin ini
pendidikan yang berkualitas itu bukan sebagai privilege tapi sebagai hak semua anak gitu. Jadi itu yang akan kita berikan. Jadi hopefully Jalin Mimpi ke depannya setiap tahunnya ya akan bisa memberikan pendidikan gratis ke lebih banyak anak. Itu aja sih yang kita inginkan. Oke, kalau aku pikir-pikir in the future nih, aku pengen nanya, kamu punya nggak sih bayangan atau at least harapan gitu untuk teman-teman perempuan kita, perempuan di Indonesia, kira-kira mau seperti apa gitu? Harapan aku sih perempuan Indonesia ke depannya itu menjadi perempuan-perempuan yang berani. Yang berani memiliki mimpi, berani untuk mencapainya, berani untuk mendengarkan kata hati mereka dan benar-benar meresapi apa yang mereka rasakan dan juga berani untuk melangkah gitu. Selalu melangkah ke depan walaupun ada banyak halangan. Iya ya, aku juga percaya kalau semua hal tuh nggak ada yang nggak mungkin. Jadi menurut aku mereka bisa bilang nggak mungkin kalau mereka belum mulai gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ketika kita mulai, dan magic does happen and it happen from us. Jadi aku yakin banget juga teman-teman perempuan Indonesia tuh pasti semuanya satu persatu pasti bisa untuk mencapai mimpi-mimpinya mereka masing-masing gitu. Yang penting menurut aku sih, aku juga pengen gitu berpesan gitu ya lewat ini untuk perempuan Indonesia, untuk supaya mereka makin yakin dengan dirinya, terus makin tidak sering meragukan dirinya sendiri. Karena sebenarnya itu adalah bibit-bibit untuk kita malas maju dengan kita kayak mau maju, tapi kayaknya ragu bener. Jadi yang penting percaya dan baik ke sekitar, dan pastinya pesan aku untuk tetap jadi diri sendiri. Karena itu tuh sebenarnya kenyamanan kita untuk jadi diri sendiri. Iya nggak sih? Kita nggak dibuat-buat. Itu udah paling enak menurut aku. Terus aku jadi ingat ketika banyak teman-teman perempuan kita yang punya rasa insecure gitu. Dan banyak juga itu yang jadi modal mereka untuk nggak bisa maju, nggak bisa mencapai mimpinya, bahkan nggak mau mulai nih, kayaknya ini bukan gue nggak bisa, udah mulai kayak gitu. Kira-kira kalau menurut kamu gimana sih? Ada nggak, kan versi kita masing-masing ada tips-tips sendiri. Aku ada tipsnya, kamu ada tipsnya. Nah kalau aku pengen tahu kalau kamu punya nggak sih tips untuk biar teman-teman perempuan kita tuh nggak usah insecure lagi gitu? Ada nggak apa? Kalau dari aku sih mungkin as simple as nggak membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Bener banget. Menurut aku sih memang yang terpenting adalah kita selalu membandingkan dengan diri kita sendiri di masa yang lalu. Benar. Jadi selalu bertanya, apakah aku sekarang telah menjadi orang yang lebih baik dari diri aku kemarin, dan always take it one step at a time. Setuju. Jadi tuh kita tuh nggak boleh karena tuh menurut aku kita tuh semua nggak ada yang sama. Dari segi pemikiran, dari segi mimpi dan lain-lain, dan juga ketika kita membandingkan tuh kita sebenarnya malah menurunkan semangat kita juga. Jadi secara tidak langsung gitu di alam bawah sadar kita atau apa, jadi malah kita jadi malas maju dan lain-lain. Dan aku setuju untuk kita tidak membandingkan dengan orang lain. Bahkan aku pun sering banget kayak merasa insecure dengan langkah-langkah yang mau kita laluin, kita awali gitu. Karena kan takut, pasti ada rasa takut, rasa khawatir, ini akan works nggak ya, ini akan ini nggak ya. Tapi ketika kita pikir di situ, kita nggak bakal bikin apa-apa sih kayaknya. Nggak bakal jadi apa-apa, nggak bakal melangkah menjadi sesuatu. Jadi menurut aku, nggak boleh takut. Ya. Oke. Pokoknya aku tuh sekarang doaku semoga Vina dan Jalin Mimpi itu cemerlang di masa depan. Amin. Semoga semua hal positif datang ke kamu, ke Jalin Mimpi. Pokoknya semuanya bagus-bagus nih Jalin Mimpi. Aku tuh mau kasih banyak untuk kamu dan support juga ke Perempuan Bersama Kita. Ya kan, judulnya Perempuan Bersama Kita. Aku seneng banget kamu mau support acara ini. Dan ini juga pas banget, belum lama perilisan laguku Kuat. Dan ternyata isi misi kita sama. Jadi aku seneng banget gitu bisa ajak kamu. Dan sekali lagi, thank you so much. Thank you, Vita, for having me here today. Thank you. Terus aku ingat kamu tuh punya Instagram kan untuk Jalin Mimpi. Ya, itu apa sih? Instagram kita adalah @jalin.mimpi. Terus kalau ada webnya ada nggak sih kamu? Ada www.jalinmimpi.org. Oke, jadi kalau misalkan di Jalin Mimpi kalian kalau kepikiran untuk membantu teman-teman kita di Sumba dan di Bali, kalian bisa banget juga
bareng-bareng sama jalan mimpi untuk mewujudkan mimpi teman-teman kecil kita. Betul. Sekali lagi thank you banget Vina, thank you Vina. All the ladies where you at? Hands up if you feel. Buat kamu yang merasa seakan tak